السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنفع من قالها يوم لقائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصحح به أجسادنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Hadirin hadirat, muslimin kaum muslimat, jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan kepada kita, diberikan kepada kita, sehingga dengan itulah kita bisa sama-sama hadir di tempat yang mulia ini, rumah di antara rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, Masjid At-Taqwa, dengan tujuan melaksanakan ibadah salat dan akan kita lakukan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Salawat dan salam dicurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicurahkan juga salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat, muslimin kaum muslimat, jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satu ibadah yang sangat tinggi kedudukannya, Allah jadikan ganjarannya tanpa ada batas. Semua ganjarannya kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu tentang ibadah sabar. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, "Wabashshiris sabirin." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Berikan kabar gembira, berikan kabar kebaikan bagi orang-orang yang bisa bersabar. Bersabar ma'asyiral muslimin maksudnya adalah habsun nafsi, menahan diri, menahan jiwa kita, menahan diri kita ketika ada sesuatu yang menjadikan kita sulit menahan diri kita. Namun kita menahan diri kita sehingga kita tidak mengucapkan ucapan yang dimurka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana kita menahan diri kita dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibadah sabar ini ma'asyiral muslimin berat. Ibadah sabar ini ma'asyiral muslimin pembinaan terhadap diri kita terhadapnya tidak seperti membalikkan telapak tangan kita, tidak seperti mengayunkan tangan kita, tidak seperti melangkahkan kaki kita. Butuh perjuangan agar kita menjadi orang yang bersabar. Butuh kekuatan, butuh kegigihan, butuh kesungguhan agar kita menjadi orang yang bersabar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man yatasabbar sabbarahullah. Barang siapa yang selalu berusaha untuk sabar, barang siapa yang berjuang untuk sabar, barang siapa yang mempertahankan dirinya di atas kesabaran, sabbarahullah, Allah yang akan menuntunnya kepada kesabaran. Kenalilah sabar dan keutamaannya agar termotivasi jiwa ini selalu bersabar di atas apapun yang dimana butuh kita bersabar di atasnya.
Apa kata Allah Taala dalam ayat yang kita sebutkan tadi, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah janjikan, Allah mengatakan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika ditimpahkan musibah kepadanya, musibah itu baru dari satu sisi kesabaran yang kita butuhkan. Sabar ada tiga. Salah satunya adalah as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Bersabar di atas takdir yang mungkin menjadikan kita sedih, yang mungkin menjadikan kita penat, yang mungkin menjadikan kita berat, yang mungkin menjadikan kita gundah. Alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang ketika diberikan musibah, yang ketika ditimpahkan musibah, yang ketika ditimpahkan musibah, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillah, mereka mengatakan sesungguhnya kita semua ini lillah, kita semua ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di dalam ayat ini, saudara-saudariku, minimalnya tiga yang dijanjikan oleh Allah, minimalnya tiga yang disebutkan oleh Allah. Yang pertama apa? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Bagi mereka itu salawat, bagi mereka itu salawat dari Rabbuna Jalla wa Ala. Apa arti salawat Allah? Disebutkan oleh para ulama tafsir, salatullah ala abdihi sana'uhu alaihim wa ihsanuh. Pujian Allah Tabaraka wa Ta'ala, sanjungan Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap para hamba. Allah banggakan dan Allah sanjung dan Allah puji hamba-hamba itu. Bahkan disebutkan ma'asyur muslimin, ketika seorang hamba diberikan musibah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala bertanya kepada para malaikat, apa tanggapan seorang hamba tadi? Wallahu bihi alim. Allah pasti mengetahui, akan tetapi Allah ingin bertanya kepada para malaikat. Ternyata tanggapan seorang hamba tadi kebaikan. Mereka ridha terhadap apapun yang Allah takdirkan, walaupun menjadikan mereka sedih, walaupun menjadikan mereka penat, walaupun menjadikan mereka sakit, walaupun musibah diberikan kepada mereka, tapi mereka ridha. Tapi mereka bahkan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena tidak ada satu musibah illa walillahi bi hikmah, melainkan di dalamnya ada hikmah. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunlah untuk hambaku istana di surga dan berikan istana itu nama dengan istana pujian. Bayangkan ma'asyar muslimin, dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disanjung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap siapapun yang ketika ditimpa musibah, namun dia tidak keluh kesah, namun dia tidak sedih, namun dia tidak murka kepada Allah. Apa yang mereka ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawat min rabbihim. Yang kedua, Allah menyebutkan wa rahmah. Allah berikan mereka rahmat, Allah berikan mereka kasih sayang. Tahukah kita ma'asyarul muslimin, seseorang itu tidak akan masuk surga karena amalannya, karena tidak sebanding amalan yang kita lakukan, amalan yang dilakukan oleh manusia dengan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, sesungguhnya barang yang ada di sisi Allah, sesuatu yang ada di sisi Allah adalah sesuatu yang mahal.
Ala inna sil'atallahil jannah, sesuatu yang ada di sisi Allah adalah surga. Terkadang sebagiannya kita perhatikan amalannya begitu ringan, tetapi Allah janjikan surga. Ibadahnya begitu ringan, tetapi Allah janjikan surga. Di antaranya apa? Di antaranya orang yang menjaga salat setiap hari 10 rakaat atau 12 rakaat salat sunnah. Man hafidha ala 10 raka'atin, dalam sebagian riwayat ala sintai asyara rak'ah, barang siapa yang menjaga 12 rakaat. Dalam sebagian riwayat barang siapa yang menjaga 10 rakaat min ghairi fardhatin, padahal itu bukan salat wajib, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya istana di surga. Al-amalul yasir wal ajru fihi al-kabir, wal ajru fihi al-kabir. Amalan yang begitu ringan untuk dilakukan, yang mungkin kalau digabungkan semuanya tidak sampai menghabiskan waktu setengah jam. Tapi apa ganjarannya? Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya istana di surga. Amalan yang begitu ringan dilakukan, wal ajru fihil kabir, ganjaran begitu besar. Karena itulah seseorang tidak masuk surga karena amalannya kecil, karena amalannya ringan dilakukan, sementara ganjarannya surga. Ala inna sil'atallahil jannah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat. Tetapi yang akan memasukkan kita ke dalam surga biidznillah, rahmat, kasih sayang yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi mengatakan, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalihi, seorang kalian tidak akan masuk surga karena amalannya, seperti kita sebutkan tadi, ganjarannya begitu besar, surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, amalannya kecil. Lalu amalan ini hanya Allah jadikan sebagai wasilah, sebagai perantara, yang karena dia beramal Allah berikan dia rahmat. Dengan rahmat itulah Allah masukkan dia ke dalam surga. Sementara orang yang bisa bersabar, orang yang bisa menahan dirinya, dia tidak murka kepada Allah ketika diberikan musibah, dia tidak keluh kesah kepada Rabbnya, dan dia tidak berburuk sangka kepada Rabbnya ketika diberikan musibah. Lakinnahu yasbir, tapi dia bersabar, bahkan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar ini bisa menjadi sebab rahmat Allah berikan kepadanya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, dengan rahmat itulah seseorang akan dimasukkan ke dalam surga. Tidak ada orang yang mendapatkan rahmat nanti di akhirat, tidak ada satu rahmat meliputi seseorang di akhirat melainkan tempat tinggalnya surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga Allah mengatakan, wa ulaika humul muhtadun, orang yang ketika diberi musibah, orang yang ketika diberi musibah kemudian dia bisa bersabar, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia tidak murka kepada Allah Azza wa Jalla dan dia tidak bersangka kepada Allah. Allah mengatakan wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak hanya Allah tunjuki kepada Islam, tidak hanya Allah tunjuki kepada iman, tetapi Allah berikan kepadanya hidayatut taufiq wal irsyad, hidayah di dalam iman, hidayah di dalam Islam. Banyak orang yang Allah sudah berikan hidayah di atas Islam, tetapi mereka tidak mengelolanya dengan baik. Banyak Allah memberikan hidayah iman kepada seseorang, tapi seseorang tidak mengelolanya dengan baik. Tapi ibadah sabar, amalan sabar menuntun seseorang di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala akan selalu membimbingnya kepada ketaatan-ketaatan. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Petunjuk itu ma'asyiral muslimin sesuatu yang sangat mahal,
sesuatu yang sangat berharga. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada petunjuk yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mati di atas jalan kesesatan, kesengsaraan, kebinasaan dan kehancuran, mati di atas petunjuk yang datang dari Allah merupakan husnul khatimah, merupakan husnul khatimah. Oleh karenanya salah satu sesuatu yang pantas dan patut selalu kita minta itu adalah petunjuk yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, fima yarwih an rabbih tabaraka wa ta'ala, Nabi mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, wahai sekalian manusia, wahai sekalian hamba Allah, kullukum dallun, semua kalian ini hidup di alam kegelapan, semua kalian ini hidup di alam kesesatan, illa man hadaituh, kecuali kalian yang aku berikan petunjuk, kecuali kalian yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, mintalah selalu kepadaku hidayah itu, aku akan berikan hidayah itu kepada kalian. Walaupun kita sudah berada di atas agama Islam, berapa banyak orang Islam melenceng jalannya. Walaupun kita sudah berada di atas iman, berapa banyak orang yang beriman menyimpang jalannya. Karena Allah sekedar memberikan kepadanya hidayatul iman, hidayatul Islam, dan hidayah di dalam iman belum tentu diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satu ibadah, jembatan sarana yang akan menghantarkan seseorang kepada hidayatul taufiq wal dilalah wal irsyad, ketika seseorang selalu terhunjam dalam sanubarinya kesabaran yang selalu dia berikan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bersabar, bersabar di atas ketaatan, bersabar meninggalkan maksiat, dan bersabar ketika diberikan musibah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.